Welcome, selamat bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhdar di channel Sinar Tani Morut. Yang sudah bergabung, mungkin kemarin teman-teman melihatnya dengan nama channel Tutorial Bang Tani, namun saya menggantinya dengan nama Sinar Tani Morut. Karena di beberapa tahun terakhir ini saya tidak lagi aktif untuk memberikan tutorial tentang khususnya tanaman lada. Namun kali ini saya akan membagikan metode yang biasa saja dari teman-teman BPP Petasia Timur yang ada di penanaman demplot cabai rawit varietas Geni. Nah, di sini saya mendapatkan undangan untuk menghadiri panen perdana dari penanaman demplot yang ada di BPP Petasia Timur. Di sini sesuai dengan judul yang ada di atas, dengan cara metode penanaman yang biasa saja namun hasilnya luar biasa. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa menghadirkan langsung narasumbernya karena kemarin tiba-tiba hujan, jadi kita tidak bisa berinteraksi di lokasi. Tapi di sini teman-teman, saya akan coba membagikan sesuai dengan data yang saya dapatkan dari Balai Benih Pertanian yang mengelola demplot atau penanaman cabai rawit yang berwarna hijau varietas Geni ini. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya teman-teman bahwa teman-teman kita di BPP ini yang mengelola penanaman cabai ini tidak menggunakan plastik mulsa. Hanya metode biasa saja ya teman-teman, seperti dengan judul yang ada di atas, namun bisa menghasilkan hasil yang begitu banyak. Nah, tentunya langkah awal untuk penanaman cabai varietas Geni yang berwarna hijau ini tentunya tidak terlepas yang namanya pembersihan gulma. Itu paling penting ya teman-teman di langkah awal. Kemudian memberikan pupuk kandang pada media untuk persiapan penanaman, dan juga tidak terlepas yang namanya dolomit. Karena dolomit ini berfungsi sebagai untuk menurunkan atau menaikkan pH tanah dari pH yang rendah menjadi pH yang tinggi. Namun pemberian pupuk kandang ini yang dilakukan teman-teman di Balai Benih Pertanian di penanaman demplot ini memberikan pupuk kandang pada media tanam sehingga bisa menjadikan pertumbuhan cabai yang terlihat hijau. Namun sebelum memberikan pupuk kandang tentunya harus melakukan proses fermentasi terlebih dahulu agar tidak terjadi pembusukan pada akar ataupun tidak terjadi timbulnya jamur sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan cabai. Kemudian langkah yang ketiga tentunya juga tidak terlepas dari yang namanya obat-obatan untuk tanaman seperti dari tanaman cabai ini. Seperti fungsida, tentunya teman-teman bisa mendapatkan fungsida di toko-toko terdekat, di toko-toko pertanian untuk melakukan pengaplikasian fungsida pada tanaman cabai yang sedang kita rawat. Kemudian fungsida ataupun obat-obatan yang lainnya ya teman-teman, ini kita bisa aplikasikan bersamaan dengan pupuk-pupuk cair lainnya seperti pupuk cair untuk buah, untuk daun, untuk menghijaukan daun ataupun untuk melebatkan buah cabai yang saat ini sedang kita lakukan proses perawatan ataupun penanaman. Langkah yang keempat yang paling penting untuk dilakukan yaitu adalah menetralisir tanah agar pH tanah itu tetap terjaga dan kemudian tidak mudahnya terserang oleh penyakit pada bagian batang ataupun akarnya. Nah, dengan cara menggunakan M4 dengan mencairkan gula aren ataupun gula pasir untuk menghidupkan bakteri baik yang terdapat pada M4. Kemudian ini kita aplikasikan pada media ataupun tanah sehingga bisa menyuburkan tanaman dan tetap terjaga fisik pada tanaman agar bisa menghasilkan buah yang lebat dan cabai yang terlihat hijau. Nah, dengan langkah yang keempat ini teman-teman tentunya paling penting untuk kita lakukan pada semua tanaman ataupun seperti tanaman cabai, terong, sayur-sayuran ataupun tanaman yang lainnya. Baiklah teman-teman semua, yang pastinya video ini masih kurang lengkap ya karena kita tidak bisa menghadirkan narasumbernya langsung dikarenakan cuaca sedang tidak membaik atau tidak bersahabat. Jika masih ada kekurangan, mohon tinggalkan komentar agar komentar Anda bisa menjadi sebuah pelajaran juga bagi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.